Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ocha Gustra dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, jurusan Sistem Informasi. Nah, kali ini pada video sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara membuat database MySQL menggunakan command prompt. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel, mengisi field, serta data dari database yang telah kita buat. Seperti biasa, pertama-tama kita harus hidupkan dulu sum-nya, yaitu Apache dan MySQL. Lalu kita buka command prompt dan kita akan masuk ke dalam direktori sum-nya dengan cara mengetik cd c:/sum/mysql/bin, lalu enter. Lalu ketikkan MySQL urut p, lalu enter. Nah, kalau Anda setelah memberikan password, Anda masukkan password. Jika tidak, langsung enter saja. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Nah, kita akan membuat tabel berdasarkan database yang telah ada. Untuk itu kita lihat dulu database yang telah kita buat. Nah, berikut ini adalah database yang telah kita buat. Pada video sebelumnya saya telah membuat database akademik. Nah, saya akan menggunakan database akademik ini dengan cara mengetikkan perintah use academic. Oke, database akademik bisa kita gunakan. Lalu kita akan melihat tabel-tabel yang telah kita buat di dalam database akademik dengan cara ketik perintah show tables, lalu enter. Nah, di sini kita telah ada tabel dosen dan mahasiswa. Saya akan coba tambah satu tabel lagi, yaitu tabel mata kuliah. Dengan cara seperti video sebelumnya, yaitu mengetikkan perintah create table, mata kuliah, create table mata kuliah, buka kurung. Di sini saya akan beri fieldnya kode matkul, kode mata kuliah, kita singkat matkul, di mana tipe datanya varchar. Dengan panjang data kita beri 10 saja. Lalu yang mana merupakan primary key. Lalu field kedua ada nama matkul. Yang mana tipe datanya adalah varchar. Panjang data kita kasih saja 20. Kemudian ada SKS, mana tipe datanya varchar juga. Kita beri sebanyak SKS 10 saja. Kemudian ada semester, tipe datanya boleh varchar. Panjang data 5 saja, 10 saja. Oke. Nah, untuk sintaks membuat tabel adalah create table mata kuliah. Lalu kita enter. Oke, query oke, berarti tabel yang kita buat sudah terbentuk. Untuk mengecek kita tuliskan perintah show tables yang tadi. Oke, tabel mata kuliah telah terbentuk. Nah, untuk tabel dan fieldnya sudah kita buat, tetapi untuk isi datanya belum ada. Descript. Jadi kita tes dengan cara descript.
untuk mengecek apakah datanya telah ada, kita bisa tuliskan perintah select bintang from tabel mana yang mau kita lihat. Misalnya tabel dosen, kita ketik tabel dosen, lalu enter. Oke, empty set artinya datanya masih kosong. Nah, untuk mengisi datanya kita bisa menuliskan perintah. Misalnya kita ingin membuat data dari tabel dosen. Nah, kita akan mengetikkan perintah insert into dosen values, yang mana isinya adalah buka kurung, kutip 1, koma, kurung, buka kurung, NIDN, nama dosen, alamat. Nah, untuk NIDN misalnya kita berikan 001. Lalu nama dosen misalnya Reza Rahardian. Koma, kutip 1, alamatnya Jalan Pahlawan, kutip 1, lalu tutup, lalu titik 2, enter. Nah, query oke. Data yang kita isikan telah terisi. Nah, untuk melihat kita bisa mengetikkan perintah tadi select bintang from dosen, enter. Nah, seperti yang terlihat datanya telah terisikan, yaitu NIDN, nama dosennya Reza Rahardian, dan alamatnya Jalan Pahlawan. Nah, jika ingin menambahkan lagi datanya, kita tinggal buat saja seperti tadi perintahnya, dan kita ganti saja. Kita tinggal ganti saja datanya. Lalu enter. Nah, begitu seterusnya sampai banyak data yang kita inginkan. Nah, saya telah mengisikan 10 data ke dalam tabel dosen. Mari kita cek dengan cara mengetikkan perintah select bintang from dosen. Nah, untuk pada tabel dosen saya telah mengisikan 10 data. Kemudian jika kita ingin mengisikan data pada tabel berikutnya, kita akan menggunakan perintah yang sama, yaitu insert into. Misalnya saya akan mengisi data pada tabel mahasiswa. Nah, untuk perintahnya sama, yaitu insert into, hanya saja di sini diganti nama tabelnya. Kalau tadi dosen, yang ini mahasiswa. Dan mengganti values-nya berdasarkan urutan yang ada. Yang pertama NIM. Jika NIM, kita bisa beri, lalu ada nama mahasiswa, tanggal lahir. Karena tanggal lahir di sini adalah berbentuk date, tipe datanya, maka kita akan sesuaikan. Misalnya tanggal lahirnya adalah 1997, 2 bulan 8, tanggal 28. Nah, seperti itu. Lalu kita tambah lagi datanya, misalnya adalah jurusannya sistem informasi. Kita tutup, lalu hanya alamat, lalu tambah alamat, masukin lagi alamatnya, misalnya Jalan
Jalan Sudirman. Lalu tutup, kutip. Oke, lalu kita enter. Query oke. Berarti data yang kita tambahkan telah terisi. Oke, kita akan lihat dengan cara select mahasiswa. Select mahasiswa, lalu enter. Nah, datanya telah terisi. Dan formatnya karena tanggal lahir, date, maka formatnya akan seperti ini. Saya telah mengisikan 10 data pada tabel mata kuliah. Untuk mengecek, kita bisa mengetikkan perintah select bintang from mata kuliah. Oke, kita telah mengisi 10 data pada tabel dosen, pada tabel mahasiswa, dan juga pada tabel mata kuliah. Nah, sekianlah bagaimana cara membuat tabel pada database MySQL menggunakan command prompt dan mengisi datanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.